Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai dalam aksi nyata praktik pembelajaran TJOK yang berpusat pada peserta didik, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik kakak-kakak, jadi saat ini kita sudah masuk pada atau akan masuk pada aksi pembuatan aksi nyata. Jadi praktik pembelajaran TJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, di sini mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, kita sudah berdoa tadi. Ini adalah kesepakatan kita, seperti biasanya. Dan tujuan daripada sesi kita pada saat ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Jadi dari modul 1 sampai modul 2. Kemudian memahami penugasan aksi nyata. Jadi agenda kita hari ini adalah yang pertama refleksi koneksi antar materi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, koneksi materi dari modul 1.1 sampai dengan modul 2. Kemudian yang kedua, ada penjelasan tentang tugas aksi nyata yang akan kakak buat sebentar. Sebentar. Kemudian pengantar tugas, ada penjelasan teknis, refleksi, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa. Selanjutnya kita akan diskusi terkait aksi nyata yang akan kita buat. Dan keempat, penutup. Oke, mari kakak-kakak kita refleksi kembali materi paket modul 1 dan paket modul 2. Nah, di sini sejauh apa pemahaman saya ataupun kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi kalau dari rentan 1 sampai 10, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK? Boleh di kolom chat. Isi di kolom chat. Jadi sejauh apa pemahaman saya? Jadi ada rentan 1 sampai 10. Jadi selama mengikuti diseminasi PKG PJOK. Silakan isi di kolom chat. Izin ya kakak-kakak, ada rekan Fasilda bertanya ini. Jadi rentan 1 sampai 10. Ya silakan.
Boleh, langsung. Kita terus ini Kak Noldi. Atau boleh langsung disampaikan. Yang lain boleh kirim di kolom chat. Ini Kak Bendix 7,5. Boleh dijelaskan Kak Bendix 7,5-nya bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Jadi pemahaman saya setelah mengikuti modul 1 dan modul 2, ya memang sudah banyak yang didapat, terutama untuk pembelajaran berdiferensiasi, yang mana berpusat pada pendidikan anak terhadap peserta didik, dan untuk mengajar yang lebih efektif, terutama memanajemen waktu, penguasaan kelas, dan yang paling pokok itu yang membedakan untuk pemberian materi, khusus untuk yang sesuai, misalnya kalau ada yang disabilitas itu baru Ya, berdiferensiasi. berdiferensiasi. Baru kemudian untuk yang supaya langsung mengena kepada materi, pemanasan-pemanasan di awal dengan hal-hal yang mendukung langsung pada materi yang akan diberikan. Tapi memang sebetulnya belum terlalu menguasai, apalagi untuk materi strategi mengajar, belum terlalu paham bagian-bagian itu, yang model-model mengajar, metode, belum terlalu paham, tapi belum terlalu hafal sepenuhnya semua itu di bagian-bagian. Metode, strategi, gaya mengajar itu yang bagaimana. Walaupun sudah sedikit yang tahu. Seperti itu. Oke. Yo. Selanjutnya Kak David 8,5. Gimana? Terima kasih. Jadi sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, dan selanjutnya apa pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan jawaban saya 8,5, karena sebelum-sebelumnya pemahaman saya itu sebenarnya ada, cuma kadang-kadang itu kita sendiri belum sadari. Sebenarnya so baking, tapi kita sendiri belum menyadari itu. Nah, setelah mengikuti ini, pembelajaran ini, ternyata ada hal-hal yang kita temui, langsung terrefleksi. Kita pikir, oh ternyata kote yang kita so baking ini DP maksud. Jadi dari pembelajaran ini, dari pembelajaran keterampilan mengajar PJOK yang efektif, paradigma yang ada pada kita juga muncul setelah dikuatkan dengan materi-materi dari pembelajaran ini. Namun selain itu juga ada
pemahaman baru yang boleh saya dapat kegiatan ini, sehingga boleh lebih menunjang lagi untuk pelaksanaan pembelajaran PJOK yang saya lakukan di tempat saya ditugaskan. Jadi dari saya mungkin angka 8,5 ini cukup menggambarkan pemahaman saya saat ini tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Kak David. Sini Kak Gregorius. 8. Ini silakan Kak Gregorius. Yang 8-nya itu bagaimana? Ya, oke. Seperti jawaban dari teman-teman saya yang lain, ada Kak David dengan Kak Bendix. Itu saya sudah mirip-mirip semua, mirip. Dan teman saya di sini, kebetulan memang saya ada yang peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang memang setengah mati saya coba itu. Dan setelah pembelajaran ini, ada modul-modul yang diberikan dan pada pelatihan ini, maka saya berusaha mencoba untuk mengajaknya mengikuti pembelajaran, dan walaupun mengalami kesulitan, saya berusaha mencoba-coba agar dia mau bergabung, karena memang seperti yang disampaikan pada waktu oleh orang tuanya waktu dia ke sini, masuk saja dia di sini, terserah dia mau bikin apa kata di sekolah, yang penting maksudnya dia punya pergaulan dengan teman-temannya. Nah, karena di situ maka dengan sendirinya saya berusaha untuk dia bisa bersama-sama dengan teman-temannya, sehingga untuk pembelajaran yang inklusif yang seperti tadi sudah disampaikan, maka saya berusaha menerapkannya di sekolah saya, hingga saya memberi skor untuk saya 8. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Gregorius. Kak Noldi Ora ini ada 8,5. Ya. Silakan Kak Noldi. Memang dapat lihat takut aku mau kasih 90 lebih ini. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi setelah mengikuti akan kegiatan ini, jadi memang membandingkan dengan program kurikulum yang lalu, kurikulum 13, jadi di situ memang sudah lebih banyak keterlibatan siswa, dan untuk saat ini juga memang masih dalam lebih besar keterlibatan siswa, tetapi yang lebih dipahami bahwa dalam kegiatan ini, di sini kita sebagai guru mampu untuk berdiferensiasi. Kita diberikan kesempatan untuk dapat memilih, atau kita dapat mengelompokkan apa-apa saja yang harus orang kelompokkan, apakah dari segi kemampuan anak, kemudian dari segi faktor-faktor misalnya berat badan, ya, misalnya ya kemampuan tentang disabilitas. Jadi di sini tolong sudah lebih paham tentang bagaimana tolong harus mengajarkan anak-anak yang seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga diajak agar supaya guru-guru mampu berefleksi, ya. Dengan pembelajaran yang kita ikuti, kita diajak guru mampu berefleksi. Kemudian kita lebih fokus kepada kemampuan gerak dasar
dari anak apa saja, gerak-gerak dasar apa saja akan kita pergunakan dalam kegiatan pembelajaran kita. Kemudian kita belajar tentang bagaimana menyusun RPP, modul yang singkat, yang modul sesuai dengan yang hanya menekankan pada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, instrumen penilaian, kemudian masuk di langkah-langkah, apa ketik DP nama itu? Reward design. Ya, jadi kita diajar seperti itu. Kemudian kita belajar tentang, lebih lagi dipahami tentang model-model pembelajaran, ya. Dan saat ini kita sudah diajarkan bagaimana orang menyusun model pembelajaran dengan cara meningkatkan kebugaran jasmani, ZEM, kemudian pertama belajar tentang gerak dasar itu, ya. Jadi artinya di sini bahwa dengan kita mengikuti kegiatan ini kita lebih terarah lagi apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita sebagai guru-guru olahraga. Jadi yang pasti tujuannya yaitu untuk anak-anak lebih akan menjadi bugar dalam tahun-tahun ke depan. Jadi mungkin itu pemahaman saya tentang pembelajaran PJOK. Ada satu juga, kita juga dilatih untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Noldi. Selanjutnya sejauh apa pemahaman kita terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Izin ya. Ya, Vincent. Lagi, ya. Ya. Oh iya. Cuma sebentar. Yuk. Iya. Nanti sebentar, Pak Peci kita sebentar ini. Sebentar. Oke. Yuk. Ya. Jadi kakak-kakak, jadi sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan? Seperti yang sudah disampaikan tadi, Kak Noldi, model pendidikan gerak, ada SEM, ada ya. Ya, silakan. Boleh langsung menyampaikan di Kak, atau boleh di kunci. Kak Alfi, bagaimana? Jadi ini terkait model pendidikan gerak. Apakah model pendidikan gerak itu sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Salah satu model pendidikan gerak yaitu yang orang sudah laksanakan itu SEM. Apa sudah mendukung orang ke paradigma? Ya, silakan Kak Noldi. Ya, terima kasih. Jadi menyambung apa yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi otomatis ketika orang mengikuti kegiatan yang sudah kita ikuti bersama, maka
tentang pemahaman yang pasti kalau saya pribadi saya sudah mulai memahami ya. Artinya di sini mengapa saya katakan memahami? Karena memang kalau dulu orang lebih mengarah ke kemampuan teknik dasar anak, kalau teknik dasar Ya, dalam satu cabang olahraga, tapi kalau sekarang orang bukan berbicara tentang teknik dasar satu cabang olahraga, tapi orang belajar gerak dasar, ya yang lokomotor, non lokomotor, ya. Apa kata yang satu kan ada 3. Jadi itu. Jadi kalau Manipulatif. iya Manipulatif. manipulatif. Jadi dengan adanya kegiatan ini maka saya sudah mulai berpikir, oh, jadi ke depan nanti bukan kemampuan teknik dasarnya yang akan orang capai dalam pembelajaran, tetapi gerak dasar apa yang akan orang capai. Dengan demikian maka orang sudah langsung berpikir, karena ini menggambarkan tentang gerak dasar, berarti yang terlibat siapa? Otomatis murid, ya, otomatis murid atau siswa yang akan lebih banyak berperan. Oleh karena itu, kalau dalam pertanyaan kedua itu, jadi dia paradigma ke depan nanti pasti ya ini sudah membuka jalan berpikir kita semua untuk ternyata memang kegiatan harus berpusat pada anak dengan belajar gerak-gerak dasar. Jadi itu ya, mungkin itu tambahan. Terima kasih. ya. Masih ada lagi? Silakan. Yang jelas ini sudah mendukung paradigma kita sebagai guru PJOK terkait model pendidikan gerak, karena juga di situ siswa turut dilibatkan. Bagaimana apalagi yang baru saja kita praktikkan itu semua siswa itu memegang peran. Jadi mereka sudah tahu perannya bagaimana, sebagai pemain, sebagai wasit, sebagai ketua, dan lain sebagainya. Masih ada lagi? Kak Fresi, mungkin silakan. Atau Kak Hendra, silakan. Oke, kalau sudah cukup, kita lanjut. Nah, sekarang ini sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tadi sudah ada singgungan lagi dari Kak Nodi terkait kebugaran. Ya. Silakan dulu kepada kakak-kakak yang lain, mungkin bisa memberikan pendapat terkait model pendidikan kebugaran. Apa Kak Gregorius mungkin silakan. Oh, oke, terima kasih. Sejauh ini pemahaman saya tentang model pendidikan kebugaran yang memang dalam materi untuk SD pasti ada, tetapi memang tidak terlalu efektif saya laksanakan karena memang saya belum terlalu paham betul bagaimana saya melaksanakannya. Tapi setelah mengikuti pendidikan ini, waktu pendidikan model kebugaran yang lalu, maka saya berpikir, oh ternyata tidak terlalu sulit. Apalagi ditunjang oleh Kak Senior, Kak Noldi Ora yang sudah berpengalaman dalam tes kebugaran.
Nah, maka saya mengambil, oh ternyata tidak terlalu sulit bagi saya untuk melaksanakan tes kebugaran kepada siswa setelah mengikuti akan model pendidikan kebugaran pada waktu yang lalu. Terima kasih. Ya, apalagi pernah kita praktekkan bagaimana tesnya itu. Iya. Ya, masih ada lagi? Kak Alfi, silakan. Oke, terima kasih. Ya, memang tentang pendidikan kebugaran, ya memang kebugaran itu tentunya mencakup pengembangan kebugaran fisik melalui latihan-latihan yang terstruktur. Ya, seperti ya latihan-latihan yang telah kita pelajari lalu dalam tatap muka langsung. Ya, ada berbagai macam bentuk latihan memang untuk kebugaran, dan yang pasti intinya itu harus sesuai dengan kondisi peserta didik. Ya. Jika kebugaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, ya maka tentunya itu sudah mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kembali lagi semua itu bagaimana kita membangun kebugaran fisik dengan latihan, model-model latihan, ya, yang tentunya pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di situ baru ya baru mendukung paradigma PJK yang berpusat pada peserta didik. Sekian. Ya, tentunya hal ini memang harus sesuai dengan kebutuhan daripada siswa. Seperti kalau misalnya orang ada siswa atlet, tentunya harus sesuai dengan kebutuhannya sebagai atlet. Ada yang siswanya yang umum, ya tentunya jangan kita samakan dengan atlet. Ataupun ada yang berkebutuhan khusus. Tentunya semuanya itu harus sesuai kebutuhan daripada peserta didik kita. Masih ada lagi? Masih, silakan Kak Bendix. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Di sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Ya, sebenarnya dari awal kalau sebelum mengikuti tatap muka minggu yang lalu, pemikiran saya bahwa untuk pendidikan kebugaran ini memang saya pernah buat waktu lalu untuk apalagi peserta didik kelas 6. Namun setelah itu saya berpikir apakah pendidikan kebugaran ini cocok untuk anak SD apa mungkin hanya untuk SMP atau SMA. Karena pemikiran saya pertama, karena ini menggunakan alat ukur dan sebagainya, mungkin hanya lebih khusus pada program latihan. Nah, awalnya berpikir seperti itu. Namun setelah mengikuti kegiatan tatap muka yang lalu, ada pembelajaran pendidikan kebugaran, mungkin boleh juga kembali diterapkan di khususnya di Samaningtorang SD. Jadi saya berpikir seperti itu. Nah, jadi paradigma berpikir saya sekarang seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi Kak Bendik sudah ada perubahan setelah mengikuti diseminasi PKJ PJOK pada saat ini. Paradigma yang lama itu sudah terganti ataupun berubah dengan paradigma baru terkait pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya kakak-kakak. Oh ya, masih ada, silakan. Oke, soal kebugaran, kalau kita akan melakukan tes kebugaran, kalau saya lihat dari panduan-panduannya itu 12 tahun ke atas, tidak ada yang di bawah 12 tahun. Jadi ketika saya melakukan tes kebugaran kepada anak-anak, ya saya hanya mengambil siswa yang 12 tahun ke atas. Tapi memang cuma sedikit untuk SD.
Tapi untuk jenis-jenis tes, walaupun saya tidak melakukan tes, tapi saya sudah tetap menerapkannya, memberikan pada anak-anak walaupun tidak dites. Karena gerakan-gerakan yang inilah yang akan dites dalam tes kebugaran. Itu saja tambahan saya di sini. Oke, terima kasih Kak Gregoris. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait SEM? Nah, apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model sudah mendukung paradigma yang berpusat pada peserta didiknya? Jelas ini sudah mendukung semua paradigma kita terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tapi kakak-kakak Kasih gangguan jaringan. setelah mendapatkan pemahaman ataupun setelah kita perasaan ataupun apakah paradigma kita seperti Kak Ramo yang lalu dia sudah menyampaikan, kita mau bikin SEM ini Pak, tapi anak didik. Jadi itu sudah mendukung tompe paradigma tentang pembelajaran TJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira Kak Gregoriso rancang-rancang DP SEM ini. Terima kasih. Untuk pembelajaran SEM ini, saya sudah imbaskan sedikit kepada teman-teman saya di sekolah bahwa mereka juga bisa seperti ini. Ya. Dan ternyata mereka menyambut baik kepada rekan-rekan saya yang itu, agar karena apa yang saya dapatkan ini saya coba langsung sampaikan kepada mereka dan mereka sudah menyambut positif. Dan mereka sangat tertarik untuk melaksanakan SEM dalam pelajaran yang sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Ada guru agama, ada guru kelas yang coba membuat seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sekarang ini sepertinya saya akan berlomba siapa yang lebih dulu di antara kami, ya, siapa yang lebih dulu akan melakukannya ini. Tapi dalam waktu dekat ini ternyata juga mata pelajaran lain mengadopsi SEM ini. Ya, mereka tertarik untuk melakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita ini sekarang berlomba siapa yang lebih dulu. Tapi memang dalam jangka waktu dekat ini belum bisa karena sudah mendekati ujian semester ujian sumatif semester pertama. Terima kasih. Nah, tapi biasanya Kak Gregoris kalau SEM itu bisa diberlakukan di akhir semester. Iya, karena memang padat seperti saya ini kan masih sibuk dengan diklat ini, masih sibuk di diseminasi ini. Jadi, tapi teman-teman saya lihat bisa mereka yang lebih dulu dari saya. Kalau saya memang mungkin nanti di di semester yang kedua baru mungkin saya akan melaksanakannya. Iya. Oke. Terima kasih Kak Gregoris. Oke. Ada lagi Kak Hendra atau Kak David? Jadi sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait SEM? Ya, terima kasih. Pemahaman saya tentang SEM ini memang sebenarnya
so ada keinginan membaking ini sport education model. Cuma sebelum mengikuti ini kegiatan kan belum tahu DP nama semua yang terkait tentang ini sport education model belum. Nah, setelah mempelajari ini merubah paradigma saya, ternyata ini sport education model memang sebaiknya dilaksanakan di tempat saya bekerja, karena sport education model ini boleh menjadi torang salah satu kreativitas jaringan. di torang pekerja, supaya boleh mencapai tujuan dan manfaat dari pendidikan seperti yang terasa belajar waktu dan Oh ya, mungkin Kak David jaringan ini. Oh, Jaringan memang lagi terganggu ini. rancangan dan persiapan yang matang. Terima kasih. ya. Memang Kak David tadi Sekali lagi mohon jaringan. maaf, jaringan ini hilang-hilang. Jadi memang set ini sangat menarik untuk kita terapkan pada anak didik kita karena mereka akan antusias untuk melaksanakan SEM. Cuma memang kendala kita pada waktu. Apalagi di bulan-bulan ini banyak agenda-agenda, apalagi itu orang Kristen semua masuk lagi di bulan-bulan malam-malam kudus. Jadi saya kira SEM ini sangat baik untuk kita terapkan di sekolah agar supaya juga semangat daripada anak-anak ini akan terpicu. Mereka akan memahami bagaimana peran-peran mereka dalam membuat satu sport education model. Masih ada lagi? Kak Hendra mungkin tadi? Atau sesama? Sama. Itu Kak Alfi ada ini, perangkat tangan. Kak Alfi. Nah, salah klik. Cuma ya emang kira-kira sama ya. Jadi semua ini sport education model yang mencakup pendekatan yang menekankan pada pembelajaran melalui kegiatan olahraga. Ya, jadi dia aspek peran, ya kerja tim, dan tanggung jawab itu untuk semua dalam olahraga itu. Ketika orang sudah berpartisipasi aktif sesuai dengan peran, tentunya itu sudah mendukung paradigma baru. Nah, paradigma terhadap PJOK. Ya, jadi anak-anak yang mungkin di HP olahraganya tidak terlalu bagus, ya di saat pembelajaran praktek, ya ketika baking SEM ini mungkin dia lebih bagus kalau jadi ketua panitia. Ya, jadi atau adalah yang lebih bagus. Ternyata dia lebih bagus, kita lebih cocok jadi wasit. Nah, jadi di situ mau terpicu dorang semangat lewat dorang peran masing-masing. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Alfi, Kak David, dan Kak Hendra. Ya, sekarang kita tentang pembelajaran ataupun asesmen otentik. Jadi sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik? Jadi yang baru saja kita bicarakan hari Selasa. Jadi setelah kita memahami akan asesmen otentik itu bagaimana kakak-kakak punya pemahaman? Tapi saya lihat ada yang sudah menerapkan, walaupun memang
kadangkala orang minta DP istilah. Silakan Kak Fresi. Halo Kak Fresi. Ya, ya kalau ya terima kasih atas kesempatan. Kalau saya sejauh mana pemahaman saya terkait asesmen otentik, mungkin sudah cukup baik karena menurut saya asesmen otentik itu sudah sejalan dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Namun di sini mungkin saya perlu melakukan refleksi sedikit mendalam terhadap praktek penilaian saya yang saya lakukan, mulai dari penggunaan Izin potong tes baterai tertulis. jadi mungkin mau tak keluar. Ya. Mungkin sedikit ada refleksi terkait praktek penilaian untuk yang menggunakan tes tertulis atau tugas-tugas yang menuntut siswa untuk menunjukkan rompi keterampilan. Memang sedikit Ya. ada kekurangan di situ dan baru ya cukup memang mungkin dari situ dulu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fresi. Ada lagi yang mau menambahkan terkait penilaian otentik? Jadi ada penilaian yang melibatkan siswa, observasi guru, dan self-check, penilaian diri sendiri. Gimana kakak-kakak? Oh, berarti so mantap semua ini terkait penilaian Tahu. otentik. Ya. Atau ada yang mau menambahkan? Lupa Kak Hendra mau buat tambah ini. Silakan. Oh, Kak Noli silakan. Nanti habis itu Kak Hendra. Ya, terima kasih. Jadi memang ini masalah penilaian itu sebenarnya satu hal yang paling kita sebagai guru harus tahu. Karena memang penilaian ini merupakan akhir dari trompe pembelajaran. Karena orang harus memberikan penilaian kepada anak. Jadi memang orang bersyukur karena ketika orang belajar tentang penilaian ini maka trompe wawasan terbuka lagi. Ternyata untuk memberikan penilaian bukan cuma dari guru, tetapi juga orang harus melibatkan anak didik. Nah, ini satu hal yang sangat penting bagi orang semua tahu. Kemudian ada penilaian otentik ini, di mana penilaian ini sangat membantu kita sebagai guru, apalagi kalau misalnya kalau saya ada sedikit keuntungan untuk dalam rangka mencari bibit-bibit atlet, dengan adanya asesmen otentik ini, maka orang sudah boleh mengambil satu kesimpulan bahwa oh si anak A ini orang boleh bina dia sampai ke tingkat kemampuan bakat yang harus anak ini tekuni. Jadi contoh misalnya oh orang dapat oh ini anak ternyata DP gerakan bagus ketika dia boleh bermain bulu tangkis. Orang boleh arahkan sebagai guru orang arahkan dia siswa ini ngana coba di rumah bilang ke orang tua supaya boleh tambah dengan mungkin dorang kemampuan yang orang dapati ketika dalam proses pembelajaran. Kalau juga saya lebih cenderung ke permainan sepak bola, memang saya kebanyakan dapat atlet ketika sementara proses pembelajaran. Saya sudah dapat lihat, oh ini anak bagus, minat bakatnya, orang lebih mengarahkan. Selain memang orang dapat menilai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, tetapi dengan adanya asesmen otentik ini, orang lebih mampu untuk menjadi model pemandu bakat. Orang boleh berfungsi sebagai pemandu bakat. Kalau orang lihat, ini anak kalau bawa olahraga laju sekali dia pergi berlari. Kenapa orang tidak arahkan? Ngana boleh ikut latihan lari cepat misalnya. Atau ngana boleh jadi pemain sepak bola yang hebat. Itu. Kalau dia pelompatan tinggi, orang jaga lihat, ngana boleh
latih bermain bola voli, ya. Jadi itu salah satu manfaat ketika orang melakukan asesmen otentik, karena asesmen ini dilakukan ketika dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Noldi. Memang penilaian otentik ini juga sebagai data bagi IPA sebagai guru olahraga. Jadi ada data yang juga sebagai disebut boleh jadi sebagai pemandu bakat. Karena memang terkadang anak-anak ingin tahu dia bakat apa. Padahal dia kalau bermain, melompat, dia bisa. Tapi karena dia memang belum tahu mau diarahkan kemana dia punya kemampuan yang ada pada dirinya, sampai dia ingin tahu mau kemana. Terkadang juga anak-anak itu karena tidak diarahkan, yang sebenarnya dia bisa bermain voli karena dia punya lompatan atau DP dia bermain sepak bola karena dia orang cuma baru ikut-ikut arus. Padahal sebenarnya kalau diarahkan mereka bisa untuk diarahkan ke satu cabang olahraga. Karena anak-anak sekarang kalau orang tahu itu hampir semua cabang olahraga dorang minati, dorang sukai. Sehingga terkadang mau panggil di voli, mau panggil di bola kaki, sepak bola, lain-kali dong bingung. Karena dorang belum mengetahui tentang bakat yang ada pada dalam dirinya. Juga asesmen otentik ini juga membantu guru untuk menilai daripada siswa secara objektif. Karena ada juga pengalaman, ini pengalamannya kita dulu. Lain kali cuma jatah ingat tuh siswa yang atlet. Ataupun siswa yang selalu bikin sakit kepala. Terkadang begitu kalau main, siapa kote ini? Ini siapa? Oh dia atlet, dia ini. Kadangkala itu pengalaman, sehingga ketika saya mendapati materi ini, ya memang ada hubungannya juga dengan cara menilai. Karena lain kali kurang menilai, mau ingat-ingat, siapa kote ini? Nah, kalau kita ada penilaian otentik, tentunya kita sudah ada data bagi kita, dan tentunya ini menjadi juga sumber bagi kita sebagai guru olahraga untuk bisa memandu anak untuk mengembangkan akan bakat yang ada pada dirinya. Masih ada lagi kakak-kakak, silakan. Ya, Kak Gregorius. Nah, senior bagaimana? Unmute. Sih. Sudah? Ya. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Saya agak menyambung akan penilaian otentik ini untuk kita bagaimana kita mengambil nilai. Seperti disampaikan tadi adalah seperti Kak Noldi Ora sampaikan dan Kak fasilitator sampaikan mengenai bagaimana kita menilai anak yang sudah punya prestasi kan. Nah, saya ada sedikit saya akan melemparkan satu permasalahan yang saya hadapi di sini. Ada Ya, ini kasusnya. Di sekolah saya ini ada satu anak yang sudah dia sekarang kelas 5. Diutus oleh sekolah untuk mengikuti lomba pertandingan karate ya. Nah, karena dia sudah diutus, maka orang tuanya keberatan ketika saya memberikan nilai bahwa ternyata nilai yang saya berikan masih ada anak yang lebih tinggi dari dia. Dan orang tuanya keberatan begini, masa kata dia punya anak sudah diutus oleh sekolah, masa nilainya begini. Kemudian saya berikan data kepadanya, Pak, ini data yang saya akan berikan, bahwa penilaian untuk yang di PJOK bukan hanya dia sebagai utusan sekolah sebagai atlet karate, tapi lihat ini, mulai dari pembelajaran senam, ya. Ternyata anak ini untuk guling depan sudah, Bapak, kita mau tes sekarang, dia punya guling depan.
saya sudah berusaha dia untuk lurus dia punya guling tapi belum jadi. Nah, dan sedangkan anak yang saya lebih tinggi karena dia punya guling depan, malah dia tantang saya, Bapak, kalau cuma berguling depan, Mas, saya bisa lebih tinggi dari itu. Yang apa? Saya mau lompat harimau. Ya kan? Nah, sedangkan si anak yang ada ikut karate ini, ketika saya coba kamu lompat harimau, bisa. Dia takut. Padahal dia atlet karate. Nah, tapi dia agak takut dan. Tapi karena memang dia punya cara berguling yang masih kurang. Di akhir penilaian ya. Dan berikut lagi, kan ada kebetulan kita ada ada kolam renang yang di dekat, jadi kita ambil materi renang. Dan di situ saya ambil renang dan anak yang satu ini walaupun dia bukan atlet tetapi dia sudah bisa mengapung dengan baik. Yang saya ambil di situ hanya mengapung dulu. Tapi si anak yang atlet karate ini tidak bisa mengapung. Tidak mampu mengapung. Dan ya dari situ saya berikan data kepada orang tuanya. Ya memang agak orang tuanya agak juga masih belum menerima karena penilaian yang saya berikan bukan anaknya yang tinggi. Jadi ini saya mau bagaimana mungkin teman-teman bisa memberikan solusi kepada saya karena tidak lama lagi ini penilaian lagi mau ambil nilai untuk kenaikan semester 1 ini. Oke, silakan Kak Nurdi mau menjawab ini. Ya, terima kasih. Jadi mendengar kasus yang dialami oleh Pak Ramo ini, sebenarnya jawabannya semulai nyata ketika orang ikut pembelajaran ini. Jadi untuk Pak Ramo, dulu memang seperti itu karena orang lebih berfokus kepada prestasi anak. Ya. Di mana kalau dulu orang lebih mengarah kepada kalau dia jago berenang, kalau dia jago senam, kalau dia jago ini sesuai dengan orang pemateri. Sementara mungkin materi yang Pak Ramo berikan di SD nyanda ada karate. Jadi yang muncul misalnya pengenalan air, roll depan. Akhirnya memang nilai ukur orang tua di karate bukan di renang. Karena jadi Pak Ramo waktu itu harus menjawab sebenarnya, Bu atau Bapak, kenapa nilainya berbeda karena orang pemateri di SD tidak belajar karate. Karena orang di SD belajar renang dan senam. Otomatis dia kemampuan karate tidak ternilai. Toh? Karena kan orang masih pakai tuh kurikulum yang lalu yang orang pemahaman bahwa yang orang nilai adalah kemampuan teknik dasar. Toh teknik. Kalau sekarang kan beda. Sekarang orang belajar gerak. Dia gerak misalnya kalau ada hubungan antara gerak di roll depan dan karate kira-kira apa? Gerak yang lebih nampak di situ. Misalnya kalau di roll depan mungkin kelenturan toh. Kalau di karate dia kelenturan di mana? Misalnya dia boleh melakukan apa? Kaki rentang apa dia? Split kan. Nah, berarti dua-dua kelenturan bagus di situ. Satu dia belakang lentur, satu lentur di bagian selangkangan toh. Berarti dia penilai sama tinggi itu. Kan orang bukan mau ukur DP kemampuan bakarate dan kemampuan berenang. Sekarang kan orang lebih mengarah ke gerak dasarnya. Nah, kemudian mungkin di renang, kira-kira apa hubungan renang dengan karate? Tuh, supaya para kalau di renang mungkin DP keberanian. Tuh, karena renang kan mesti berani. Oh, orang sama-sama berani. Kalau di air dia boleh berani, berarti orang ukur DP keberanian misalnya di situ. Jadi dia penilai boleh jadi sama. Walaupun satu bukan atlet, satu atlet. Toh? Jadi mungkin itu dia solusi atau pokoknya orang cari gerakan yang gerak dasar mana yang agak sama. Kan yang sekarang membedakan. Oh, berarti di kelas ada berapa mata pelajaran tuh lain gerak dasar melompat lewat voli, gerak dasar melompat lewat basket, toh gerak dasar melompat misalnya lewat main sepak bola, menyundul bola.
Kalau orang pe lompatan bagus, berarti sama-sama pe gerak dasar melompat bagus. Berarti dong pe nilai bagus. Walaupun dia prestasi di bulu tangkis itu satu nak prestasi di basket, mar kalau dia pe malumpa waktu mau jump shoot bagus, sama, toh. Kan bukan dia pe kemampuan basmes itu orang mau nilai. Nah, jadi sekarang artinya dengan pembelajaran sekarang anak-anak so lebih subjektif orang bahan nilai, so lebih objektif. Bahwa ternyata sama-sama punya kemampuan gerak dasar yang bagus. Toh? Begitu. Nah, sekarang memang ada lagi kelebihan. Oh, dia prestasi. Ya, berarti ada penilaian khusus. Mungkin ada nilai tambahan karena DP prestasi. Sesuai guru P lihat katut DP prestasi. Toh? Kalau DP gerak dasar yang sesama, ya berarti DP nilai sama. Toh? Itu artinya ini gambaran untuk orang dapat membedakan yang atlet dan bukan atlet. Karena belajar ini. Kalau dulu masih belajar kemampuan teknik dasar memang beda jauh no, biar dia. Makanya dulu kan orang bilang begini Pak anak-anak. Biar lengana atlet. Kalau ngana payah di laeng, tetap DP nilai itu laeng lebih jago misalnya. Orang pe bahasa dulu. Mas sekarang sudah boleh begitu. Karena sekarang bukan dinilai dari nilai prestasinya, DP kemampuan karatenya, kemampuan sepak bolanya, tetapi DP gerak dasarnya yang orang nilai. Itu bagaimana Pak Erol? Kak Erol. Ya, terima kasih. Ya. Jadi juga di sini kan karate itu kan kalau itu ada olahraga pilihan. Jadi kalau ada di raport olahraga pilihan, mungkin orang kasih nilai yang bagus nih. Memang DP kasus ini Kak Ramo bukan cuma di SD sampai di SMP, lepat orang ada. Iya. Tuh untuk paduan suara seni, DP guru seni kasih nilai di bawah sampai DP orang tua keberatan. Jadi kasusnya itu bukan cuma Pak Kak Ramo. Begitu juga terkait juga dengan olahraga ya ada juga. Sebab kalau kita bilang nilainya begini karena kita juga bukan cuma nilai DP teknik dasar tapi semua ada 3 ranah orang jadi nilai. Ada pengetahuan, ada sikap, itu juga masuk. Karena lain kali yang ditemui atlet yang masuk atlet ada anak-anak yang sifatnya pandang enteng. Pandang enteng, ya. Banyak. Ya, silakan Kak Ramo. Oh iya. Terima kasih atas masukannya Kak Doldi dan Kak fasilitator. Dan ada satu lagi tambahan pada saya. Ada satu materi bela diri. Kan di SD ada materi bela diri. Pencak silat. Dan si anak ini karena dia karate, dia tidak tertarik dengan pencak silat. Dia memang karena jadi ya terpaksa saya arahkan saja dia tetap di karate untuk tapi untuk pelajaran yang teman-temannya pencak silat karena ada teman-temannya juga yang tidak atlet karate mau juga belajar pencak silat. Dan si anak ini memang seperti ya sikap-sikap dasar dalam pencak silat kan berbeda dengan di karate. Jadi dia karena sudah atlet karate jadi tidak tertarik lagi dengan pencak silat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gregorus. Jadi kita lanjut. Jadi paradigma perubahan diri dalam PJ kelas dalam PJK adalah keterampilan berbagi pedagogik. Guru PJK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sekarang kakak-kakak kita akan masuk pada penjelasan tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak buat. Itu yang pertama sini ada pengantar tugas. Jadi setelah mempelajari semua modul 1, modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yakni implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak ampuh, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS.
Selanjutnya kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan. Jadi perencanaan yaitu membuat modul. Kemudian pelaksanaan hingga ada refleksi setelah pembelajaran. Jadi setelah ada aksi nyata atau dalam pelaksanaan ada refleksi dari siswa dan juga kakak-kakak. Nah, setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi salah satunya. Nah, menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini penanganan tugas. Jadi keterampilan merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK. Ya. Jadi keterampilan merencanakan yaitu membuat RPP, melaksanakan yaitu pelaksanaan pembuatan video, dan mengevaluasi yaitu lewat refleksi. Yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program diseminasi PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Jadi ada 3 aspek ini. 1, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi lingkungan belajar yang kondusif itu yang bagaimana? Saya kira kakak-kakak sudah tahu. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, strategi pembelajaran ini sudah kita pelajari pada pembelajaran tatap muka. Jadi kakak-kakak tinggal mau pilih strategi apa yang kita mau pakai. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, kakak-kakak baru saja hari Selasa itu kita bahas dan sudah ada pembuatan asesmen otentik. Jadi ini 3 aspek. Jadi ini 3 aspek dalam membuat tugas. Selanjutnya keseluruhan aspek tersebut akan diamati oleh fasilitator. Jadi akan saya amati berdasarkan yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Nah, di dalamnya memuat rencana jadi di dalamnya membuat rencana ada asesmen otentik. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, yaitu praktik mengajar yang intinya itu 30 menit. Jadi boleh ditambah dengan, jadi ini intinya 30 menit pada saat pembelajaran di luar daripada Pendahuluan. Ya, pendahuluan dan penutup. Jadi ini Tok mengajar 30 menit. Jadi belum termasuk pendahuluan dan penutup. Dilaksanakan di kelas masing-masing yang diambil. Kemudian rekaman video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal, yaitu yang pendahuluan. Kemudian yang kedua, ini yang 30 menit, kegiatan pembelajaran inti. Di sini ada catatan tanpa edit. Jadi sekali lagi tanpa diedit. Jadi kakak-kakak sudah tahu kalau diedit berarti disambung, boleh sambung. Jadi memang Tok mengalir selama 30 menit. Kalau untuk kegiatan awal boleh disambung dengan kegiatan inti. Tapi yang kegiatan inti ini harus 30 menit. Jadi ada kemungkinan dia bisa 50 menit. 10 kegiatan awal, 10 kegiatan akhir. Kemudian ada refleksi. Refleksi pasca pembelajaran.
guru dan testimoni peserta didik. Jadi ada testimoni. Jadi orang panggil jo peserta didik, kemudian bagaimana kasih jo testimoni, kemudian divideokan. Jadi divideokan ini refleksi pasca pembelajaran. Jadi ini guru. Kalau ini testimoni, ini siswa. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, pembelajaran RPP, dan video yang diunggah. Jadi antara RPP dan video itu harus kesesuaian. Jangan di RPP lain, kong di video lain. Jadi mesti ada. Kalau misalnya di RPP tentang bola voli, tentu di video mesti bola voli. Selanjutnya, sini ada moda penjelasan teknis aksi nyata. Itu sudah ada di LMS. Itu penugasan mandiri. Dengan tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran TJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Selanjutnya kakak-kakak, di sini yang dikembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran TJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran TJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi cuma buat RPP dalam satu pertemuan. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Satu, memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah dikerjakan di modul 1.6. Jadi mulai bikin baru atau yang pernah kita buat di modul 1.6. Kemudian pengembangan perencanaan pembelajaran TJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini pengembangannya melalui backward design. Kemudian pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran TJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik atau siswa. Kemudian implementasikan pembelajaran TJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial TJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merencanakan strategi pembelajaran yang efektif dan memunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi ini dimunculkan dalam RPP. Selanjutnya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional TJOK yang dipelajari dengan model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah yang ada. Jadi orang boleh mau pilih di sini model instruksional TJOK, apakah pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education. Kemudian sini adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Jadi ada penilaian otentik. Ada DP rancangan. Orang kan pernah baking itu hari Selasa.
Jadi dalam pembelajaran PJOK yang sesuai dengan model dan materi yang dipilih. Dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian yang ketiga, unggah atau upload kakak ke RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, yang di dalamnya memuat rencana asesmen otentik. Jadi RPP itu menggunakan backward design, kemudian ada di sini asesmen otentiknya yang bagaimana, sesuai dengan materi. Dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Jadi ini rekaman. Jadi ada dua yang mau diupload, jadi RPP dan rekaman. Diupload di LMS. Sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi sebelum batas waktu. Kemudian ini aspek-aspek penilaian. Jadi ini yang akan dinilai oleh fasilitator. Yang pertama, boleh ini screenshot. Boleh screenshot ini. Atau foto. Ini DP aspek-aspek. Sudah? Belum. Dah. Ya. Jadi ini aspek penilaian. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, seperti yang sudah disampaikan tadi. Yaitu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi bagaimana orang Kunci Jo. menerapkan strategi supaya anak itu nyaman dalam lingkungan belajar. Kalau dia panas, tentunya orang cari tempat yang teduh. Kalau misalnya dia hujan, ya tentu orang cari di ruangan. Kemudian di situ ada interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, interaksi yang berpusat pada peserta didik itu yang bagaimana? Ini interaktif. Jadi adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Jadi ada interaksi antara guru dan murid, kemudian murid dengan murid. Kemudian yang kedua, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Nah, ini perlu juga disampaikan. Jadi selama berinteraksi dengan peserta didik, jadi guru itu orang perlihatkan mimik ataupun emosi yang positif. Jangan orang bikin video kong kage-kage muncul tuh kata-kata yang di luar dugaan. Jadi walaupun orang munculkan itu emosi-emosi, karena kadang-kala kan kalau di lapangan seringkali tidak sadar Emosi yang sportif. Cuma mata besar begini, masih begini setakut. Ya, jadi Begitu, sebagaimana Mor. orang mengajar, karena ini berpusat pada peserta didik, usahakan tong pemuka ya agak senyum-senyum, yang rupa semua makan atau muka singa. Nanti DP tendangan di akhir video. Nah, Semati kamera. dan kaki orang sudah bikin video ya, so nak sadar tong scope tuh anak ya. Berikut, ini untuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, itu strategi pembelajaran itu kakak-kakak sudah pakai strategi bagaimana? Apakah strategi instruksional ataupun
non. Itu pembukaan melalui proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari daripada peserta didik. Sementara. Kemudian yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Yang efektif itu yaitu pengembangan konten. Kemudian ada umpan balik, serta waktu belajar akademis. Jadi ini, ada pengembangan konten, ada umpan balik, dan waktu belajar akademis. Kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Jangan orang cuma terfokus pada satu kelompok. Jadi usahakan orang ke kelompok-kelompok. Kalau orang ada berbagi kelompok. Kalau misalnya tidak bagi kelompok berarti orang ke peserta. Jadi jangan orang cuma dari muka kong bilang-bilang. Jadi kembali lagi ke sistem komando. Ya. Kemudian yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Jadi ada penerapan pembelajaran berbasis model. Model yang bagaimana itu tentunya diserahkan kepada kakak-kakak. Kemudian situ ada penutup proses pembelajaran. Jadi saya kira ini kakak-kakak sudah tahu, jadi pembuka, kemudian sampai dengan penutup itu ada. Ini ada penerapan. Kemudian aspek yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi rancangannya bagaimana, jadi disesuaikan dengan materi. Kemudian jangan terlalu luas, jadi fokus pada tujuan saja untuk asesmen otentik. Jadi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jangan orang gate-gate tulai, akhirnya terlalu luas orang penilaian. Selanjutnya kakak-kakak, ini ada refleksi. Jadi setelah pembelajaran, kita akan mengadakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktek mengajar, silakan kakak-kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Jadi silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. What, so what, then now. Jadi ini Borton. Jadi framework Borton ini. What, so what, and now. And now what? Jadi yang sudah dipelajari di modul 1.1. Jadi ini untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Yaitu tahap pertama adalah tentang what. Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahapan yang kedua adalah pertanyaan, so what? Apa yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan, now what?
yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau managerial class, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Dan ini semua akan dituangkan di LMS. Jadi menggunakan framework Borton. Jadi what, so what, now what. PJOK yang berpusat pada isi kemana? Yang benar saja. Gimana? Selanjutnya, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi nggak usah terlalu komang detail. Yang penting sudah dijelaskan apa yang terjadi selama pembelajaran pembuatan video. Di sini jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Jadi kalau orang masih ada kesalahan, tidak mengapa. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana memahami hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Jadi jika ada kesalahan, orang mesti akui dan juga apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan terlalu detail sehingga memakan terlalu banyak lembar. Cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide ataupun gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKK saat ini. Nah, ini rubrik penilaian refleksi tadi. Penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini di DP rubrik. Jadi di sini ada kriteria. Ini. Jadi ini framework Borton. Ini what, so what, kemudian now what. Jadi di sini ada DP kriteria untuk menilai refleksi daripada kakak-kakak. Ini boleh screenshot juga ini. Atau foto. Supaya kalau membuat refleksi, kakak-kakak boleh dapat lihat, oh ini kriteria ini yang harus kita penuhi. Jadi misalnya pada tahapan what. Jadi kriterianya harus ada ini. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau managerial class. Yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. 3, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran yang terkait dengan isu ketidakadilan sosial. Jadi kalau ini 3 masuk kriteria, maka itu masuk pada sangat baik. Jadi sini dia. Kalau ini 3 kriteria ini ada. Tapi kalau cuma 2, 1, 2, dia cuma masuk di baik. Kalau cuma 1, cuma ini, dia cukup. Kalau kurang itu dia tidak menampakkan ketiga-tiganya ini. Kemudian begitu selanjutnya, so what.
Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil, tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. 3 peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil. Kemudian ini kriterianya. Kalau ada 3 ini, jadi sangat baik. Kemudian kalau cuma 2, tentu ini. Kalau cuma 1, tentu ini. Kemudian kalau belum menampakkan, berarti masih kurang. Begitu selanjutnya dengan nawat. Jadi begitu. Selanjutnya kakak-kakak ini ada lini masanya. Jadi lini masanya kita awali dengan ataupun penyusunan aksi nyata, yaitu diawali dengan kita membuat modul ajar atau RPP. Nah, modul ajar itu dimulai kapan? Jadi setelah sesi kita saat ini. Jadi setelah ini torang so mau baking RPP. Kemudian penyusunan aksi nyata. Selanjutnya, kalau sudah, ini upload. Di sini ada keterangan 8 hari. Kalau upload itu RPP dan video pembelajaran. Ada 8 hari aktif setelah sesi persiapan. Kemudian setelah upload, ada penilaian. Jadi akan saya nilai. Kemudian setelah itu kita akan refleksi tatap maya. Selanjutnya kita akan diskusi saat ini terkait tugas-tugas. Oke, silakan kakak-kakak yang mau bertanya terkait tugas. Jangan dulu garu-garu kepala. Jadi sini ada dia kan ada di sini tompe jadwal. Kita stop dulu ini. Ini tompe jadwal. Jadi orang di bulan November. Ya. Orang di sini, di persiapan tatap maya. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 hari. Jadi 1 minggu itu free torang, tidak ada tatap maya. Jadi torang membuat aksi nyata, video. Jadi kalau ini hari Jumat berarti hari Senin torang boleh action. Ini torang 1 minggu tidak ada kegiatan. Nanti torang baku dapa lagi untuk sesi tatap maya di tanggal 19. Jadi tanggal 19. Jadi torang boleh rancang-rancang apa-apa torang mau bikin video. Kemudian torang mau upload. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Kak David.
Terima kasih Kak, izin mau bertanya tadi tentang tuh video apa tadi dari siswa dorong Testimoni. testimoni. Apakah itu mesti sambung di video pembelajaran atau bikin video sendiri? Saya sambung. Jadi itu yang boleh putuskan itu yang inti. Yang boleh saya sambung itu pembukaan, pendahuluan, yang itu penutup. Yang penting DP inti itu 30 menit. Jadi biar inti yang misalnya selesai pembelajaran bikin video testimoninya siswa boleh? Iya boleh. iya sepotong-potong. Potong, sambung. Iya. Bikin tetap satu video walaupun dia kurang sambung. Yang tuh tanpa edit kok itu kita maksud memang yang dimaksudkan adalah memang ada potong-potong sambung DP kegiatan inti. Kegiatan inti. Siap. Cuma DP inti. Nah misalnya dari pendahuluan ngana sebagai inti ngana soal boleh sampai juga di terakhir. Apa-apa, nak dipotong. DP kunci di situ cuma tuh kegiatan inti harus 30 menit. Ya, 30 menit. Nggak ada yang dipotong-potong. Siap. Ada lagi? Silakan. Termasuk juga refleksi daripada guru. Boleh testimoni dan refleksi. Ada kan refleksi yang sendiri di LMS, ada yang refleksi guru. Boleh bikin video sambung di situ. Yang refleksi guru dan testimoni. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Upload dong. Ya. Tanpa upload. Kalau mau upload YouTube. Coba lihat di LMS. Tanggal berapa itu? LMS uploadnya kapan? Maksudnya mau upload di YouTube? Mau upload di YouTube atau Google Drive? Nah, permintaannya semua tetap dari YouTube. Ke YouTube dulu. Karena ini video ini yang mau sematkan di PMM. Kalau tidak salah. Ya, kalau orang itu masih di PMM sebagai aksi nyata. praktek baik, aksi nyata. Cuma nanti mau lihat ini kalau begitu. Cuma DP link yang mau isi di LMS. Yo. Cuma DP link ada Surya ini. Surya ini di apa? Cuma dia buka di website URL itu yang mau kirim DP link cuma. Cuma DP link, no? Link. Berarti upload YouTube dulu berarti. Video mau tidak bikin tulang. Oke, masih ada lagi bertanya? Pas. Untuk sementara pas. Ya. Menjadi grup. Atau Kak Mor? Karena Mor. Ada mau bertanya? Silakan. Pas dulu, nanti bertelepon sebentar malam juga. Ya. Onde-onde lagi kalau sebentar malam. Kak Sadri udah hiking kata. Kemarin tahu dia kalau Sopigi. Sudah, kegiatan sekolah tadi lihat dia teman-teman satu sekolah coba foto di sana, no? Siapa David? Maga sekolah. Maga. Nah, maksudnya Sopi di BGP dia. Oh, kurang tahu, belum bertanya kalau itu. Oh iya. Gimana dia kurang bagi piwawu ini? Oke, baik kakak-kakak. Kita akan menutup sesi kita pada saat ini. Oh, ini Kak kurang siapa? Kak Tia yang ada kan? Oh, Tia. Arif. Arif sudah keluar dengan Alfi lewat Charles. Alfi habis Strom. Strom. Kak Grego
habis data. Oh, ada ini bilang habis data. Oh, sudah. Sudah podoi pulsa. Buka kot masker bersama dengan COVID. Hotspot Pak teman. Buka Oh, masker. ada hotspot. Oke, mau foto dulu. Sudah podoi pulsa. Aduh. Gimana Nah, lewat? on kamera. Susi bayar kos. Aduh. Kau kabar? Kau sama pakai praktek, kau semua ada. Betul itu. Baik, kakak-kakak, boleh on kamera. Mau foto dulu. Kak Gregorius, kamera. Ya, yang pakai masker supaya dapat lihat. Pakai masker nak dapat lihat. Oke, siap. 1, Sudah. 2, 3. 1, 2, 3. Gaya. Hijau, Kak. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelum kita berpisah, kakak-kakak, mari kita Yay, berdoa thank you. bersama kita masing-masing. Berdoa mulai. Thanks, Nek. Orang mau siap-siap apa di sini? Mati lampu. Gregor, kau berdoa. Saya baik. Baik semua absen kung Oke, Berdoa ini. kasih. data. Selamat siang. Ya, Siang. Selamat siang. Kau kapan? Kau selamat. Gregor berdoa. Kau kapan? Lalu telah pesan, telah beli aku taruh lapis setengah kilo.